Gimana caranya fresh graduate lulusan kuliah, SMK, SMA, atau bahkan SMP yang belum pernah ada pengalaman kerja biar bisa dapat pekerjaan untuk pertama kalinya? Gimana solusinya? Oke, mari kita bahas video ini. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Aku lulusan D3 Ilmu Komunikasi dan sudah bekerja. Pernah juga ngerasain susahnya cari kerja. Jadi ya mungkin topik ini bakal relate dan gimana caranya aku bisa melewati susahnya cari kerja hingga bisa dapat pekerjaan. Kalau kamu fresh graduate lulusan kuliah, SMP atau SMA sama sekali belum ada pengalaman pekerjaan, ya jujur ini bakal tega banget aku ngomongnya, tapi emang ya kamu bakal susah cari kerja, apalagi di tengah susahnya cari kerja. Nah, terus kenapa cari kerja itu susah? Salah satu faktornya karena lapangan kerjanya sedikit, sedangkan yang butuh pekerjaan jauh lebih banyak. Nah, disitulah terjadi perebutan posisi tenaga kerja. Jadi ya cuma yang terbaik atau yang punya relasi. Nah, bahasa kasarnya orang dalam lah. Faktor berikutnya kenapa fresh graduate susah cari kerja, karena pendidikan yang diajarkan di lingkungan sekolah atau bangku kuliah itu nggak relevan buat di tempat kerja. Nah, terus gimana solusinya? Adalah knowledge. Ya, belajar mau nggak mau kita harus belajar untuk bisa relevan di tempat kerja. Karena ya pelajaran di bangku kuliah atau sekolah itu paling cuma 30% yang bisa kita aplikasikan di tempat kerja. Sisanya ya kita harus cari sendiri skill apa atau pengetahuan apa yang bener-bener relevan atau yang bener-bener bisa dipakai di dunia kerja. Dan itu bener aku ngerasain sendiri di bangku sekolah atau bahkan sampai kuliah D3 nih. Banyak ilmu atau praktek yang di sekolah atau di kampus yang gak relevan buat di tempat kerja. Nah, agar pembelajaran kita bisa dipakai di dunia kerja, mau nggak mau, ya harus belajar ekstra. Kalau aku ketolong ikut beberapa kelas online, workshop online, atau sesimpel belajar dari tutorial berbagai sosial media. Nah, kalau misalnya kamu D3 atau SMK nih, ini sebenarnya sangat menguntungkan karena ada program PKL atau magang di dunia kerja. Jadi kamu bisa ngerasain gimana the real di dunia kerja itu berlaku gitu loh. Tapi kalau SMA, ya saranku ya tadi perlu belajar ekstra dengan ambil kelas online, workshop online, seminar atau bahkan sesimpel tutorial di sosmed. Nah, untuk memilih kelas online, saranku mending ditentukan dulu job desk atau pekerjaan apa yang mau kamu pilih. Misalnya nih, kamu pengen kerja menjadi chef spesialis di masakan Padang. Ya berarti kelas-kelas online yang perlu kamu pilih ya tentang kelas memasak masakan Padang gitu. Nah, kalau udah bisa menentukan fokusnya kemana, ya udah kelas-kelas itulah yang dicari dan dipelajari. Karena ternyata nih jago masak aja itu nggak cukup tuh. Kita harus menunjukkan kepada dunia kalau kita tuh jago masak. Salah satu caranya adalah dengan nunjukin portofolionya, menunjukkan bukti-bukti berupa foto atau video. Ya kalau era sosmed sekarang mau nggak mau emang harus share di sosmed kita kalau kita tuh ya bisa dan jago. Nah, kalau udah punya portofolio nih, nah itulah saatnya buat daftar loker. Nah, ini yang penting adalah dengan daftar loker sesuai dengan job desk atau keahlian yang kita punya. Jangan di luar dari apa yang kita nggak bisa gitu. Misalnya, chef spesialis di masakan nasi Padang. Ya aku bakal cari loker atau mungkin di industri yang masih sama. Misalnya kayak masakan nasi Padang kan masih sama lah kayak warteg atau warmindo gitu kan. Itu kan masih berkaitan. Jangan terlalu jomplang. Contohnya, aku seorang chef tapi malah daftar loker di bengkel Honda. Ya kan itu terlalu jomplang kan. Ya kalaupun misalnya BU banget nih ya udahlah sembarang loker didaftar. Kalaupun diterima itu bakal ngerepotin kita gitu loh. Misalnya aku diterima di bengkel motor lah, kan aku kan ngangong, aku nggak pernah sama sekali ada pengalaman perbengkelan. Selain itu kirim CV dan portofolio yang menjanjikan buat perusahaan ngelirik kita gitu. Kalau untuk menjawab gimana caranya bikin CV atau portofolio yang oke, mah mending kalian buka kontennya ini deh. Nah, ini penting banget buat kita tahu perusahaan yang kita daftar tuh
di bidang apa, cara kerjanya gimana, dan job desk yang kamu lakukan tuh kayak gimana. Yang nggak kalah penting juga perlu tahu HRD atau bosnya tuh kayak gimana sih, cara dia ngobrol kayak gimana, atau mungkin hobinya apa, punya anak berapa. Nah ini bakal jadi modal kita buat di interview nanti. Karena di mata HRD nih, di mata perusahaan bakal beda. Orang yang bener-beneran tahu perusahaan kayak gimana sama orang-orang yang nol sama sekali nggak tahu, yang penting daftar kerja aja, tuh waktu interview beda tuh. Pasti chance buat diterima, kesempatan diterima ya lebih banyak di orang yang paling nggak tahu perusahaannya tuh kayak gimana kinerjanya gitu. Nah terus kalau misalkan nih nggak kunjung diterima kerja, atau mungkin nggak kunjung di interview, atau bahkan cuma interview aja terus tapi nggak ada yang diterima kerja, tuh gimana tuh? Aku sangat relate dengan permasalahan ini. Solusinya ya ada dua sebenarnya menurutku ya. Pertama, tetap sabar dan tetap mencari pekerjaan. Carilah terus daftar loker tuh di mana-mana. Terus yang kedua, coba deh dilihat lagi CV atau portofolionya yang kurang apa gitu loh. Yang ketiga, kalau misalkan nih sama sekali nggak bisa gitu kan, menurutku coba cari dari lingkungan pertemanan. Nggak usah malu-malu lah, nggak usah gengsi gitu kan. Kalau misalkan butuh pekerjaan ya tinggal chat aja beberapa teman yang gitu kan, info loker gitu, nggak apa-apa. Itu bakal mempercepat kita diterima kerja karena punya relasi atau kenalan gitu. Yang penting kita percaya punya skill atau kemampuan kita di yang bisa ditukar lah di dunia pekerjaan. Nah terus kalau misalkan nih sama sekali belum ada dari relasi pertemanan, belum ada yang diterima kerja atau bahkan interview, menurutku ya ambil aja pekerjaan apapun yang di depan. Karena menurutku ya lebih mending kerja di tempat yang kita nggak suka. Yang penting kita bisa makan dan menjalani hidup gitu. Ya kerja apa aja selagi itu halal, terus nggak dilarang sama negara. Hajar aja kesempatannya bro. Karena dulu juga aku gitu di masa-masa COVID nih. Di masa-masa susahnya cari kerja, kirim CV di mana-mana berpuluh-puluh, interview berbagai tempat, akhirnya nggak ada yang nerima. Ya aku jemput bola dengan jualan keripik, bahkan pernah ngamen puisi di lampu merah. Jadi ya karena aku mikirnya ya udahlah, yang penting bisa menghasilkan aja dulu. Buat yang masih struggle cari kerja nih, ya nggak ada kata lain selain semangat, terus berusaha dan belajar. Kalau misalnya kamu nggak kunjung diterima kerja ya, mungkin jalanmu bukan sebagai karyawan atau pekerja, mungkin jalanmu sebagai pengusaha gitu ya. Nggak ada salahnya buat dicoba semua kesempatan. Nah kalaupun masih tetap susah cari kerja, ya mungkin carilah kesempatan-kesempatan lain, kayak misalkan kesempatan-kesempatan kerja di luar negeri, misalnya kayak misalkan editor video yang kita tuh bisa ngerjain dari rumah sedangkan kliennya dari luar negeri gitu, bisa tuh. Jadi ya banyaklah jalannya. Jadi menurutku aku sangat merasakan gimana susahnya cari kerja. Yang penting jangan malas bro, tetap berusaha dan tetap belajar. Jadi ya semangat buat cari kerja. Udah segitu aja sih video ini. Bye.